Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari yang indah ini, kembali kita diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan menghadap di hadirat-Nya untuk berucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan kasih-Nya yang terus-menerus dicurahkan dalam kehidupan kita seharian lamanya. Marilah kita masuk di hadirat-Nya dengan mempersiapkan hati, diri, dan tubuh kita. Kita sejenak duduk tenang, dedep sirep ing ngarsanipun Gusti, dengan kita tetap mengingat bahwa apa dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hanya kasih karunia Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mengawali renungan kita di malam hari ini dalam masa Prapaskah ini, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dari lagu Ku Hidup Bagimu. Yang menyelamatkanku, Kau
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, saya percaya ada berkat mengalir dalam kehidupan kita pada saat ini. Ada tenaga baru yang menyegarkan tubuh kita ketika kita berucap syukur dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami seharian lamanya. Engkau mencukupkan kebutuhan kami, keperluan kami. Engkau menolong, Engkau menatang kehidupan kami, hingga kami dapat melalui kehidupan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, dan biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara kepada diri kami masing-masing, menurut kemampuan kami masing-masing, seturut rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah dengan kami ya Tuhan, hingga kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari yang indah ini, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan agenda gereja, saya ambil dari Ibrani 14 ayat 4, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, yang demikian firman-Nya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabar kita hari ini? Tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara berbeda-beda kondisi yang terjadi dalam kehidupan masing-masing. Mungkin pada saat ini ada yang sedang berbahagia. Mungkin pada malam hari ini juga ada yang sedang kecapean. Mungkin malam hari ini juga ada yang sedang terbeban berat. Tapi marilah kita lupakan sejenak itu. Kita datang menghadap kehadirat Tuhan. Kita merenungkan sebagian firman Tuhan itu, dan kita berharap kiranya Tuhan mau bersudi mengasihani kehidupan kita, hingga ketika kita besok bangun pagi ada kesegaran, ada kesukacitaan, ada ucapan syukur yang baru, sehingga kita bisa menatap kehidupan ini dengan penuh semangat dan antusias. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mencermati dan mengamati perjalanan kehidupan manusia di dunia ini, kita akan melihat begitu banyak cara dan ragam manusia mencari selamat. Banyak cara digunakan mereka agar nanti
dan saat ini itu memperoleh keselamatan. Masalahnya tidak sedikit dari mereka itu terjerumus pada janji-janji yang kosong tentang keselamatan. Tidak satu bagian pun dari hidup manusia yang lepas dari pengamatan Tuhan. Tak satu pun dari jengkal langkah yang berada di luar pengawasannya. Bahkan pertimbangan di alam pikir, Allah pun mampu memahami, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Karena siapakah manusia yang dapat melepaskan diri dari penghakiman Allah? Melepaskan diri dari tuntutan firman Allah, satu pun tidak. Tidak ada satu makhluk pun dapat tersembunyi dari hadapannya. Mustahil ada manusia bisa melepaskan diri dari tuntutan Allah. Segala sesuatu terbentang jelas baginya. Karena itu, setiap manusia pasti mempertanggungjawabkan setiap hal yang menjadi pilihan dan langkah hidupnya di hadapan Allah. Kitab suci mencatat kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan di mana-mana. Manusia begitu familiar dengan dosa, bahkan telah tertawan olehnya. Dengan demikian, muara dari semua itu tak lain adalah kematian kekal semata. Dengan cara apakah manusia bisa mendamaikan dirinya dengan Allah dan memenuhi segala tuntutan Allah? Tak ada satupun cara yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhinya. Bersyukur Allah mengambil inisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan ciptaannya, dengan cara mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi juru damai bagi Allah dan manusia. Dialah imam besar agung, yaitu Yesus, anak Allah. Disinilah penulis Ibrani mengingatkan kembali tentang pribadi agung yang berperan sentral dalam keselamatan para penerima surat ini. Orang-orang sama yang juga ingin meninggalkan imannya kepada Sang Pendamai itu. Kepada mereka ini penulis Ibrani berkata, "Aku tetap berpegang teguh pada pengakuan imannya." Agar tetap berpegang teguh pada pengakuan imannya. Bukan hanya karena Yesus satu-satunya imam besar yang sanggup mendamaikan, tapi juga Dia sendiri telah menunjukkan teladan penting. Imam besar Yesus sama sekali berbeda dengan yang hanya bisa menuntut umatnya agar melakukan ini dan itu, tetapi diri sendiri tak bisa menunjukkan telah hidup benar dan melampauinya. Imam besar agung Yesus Kristus adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan umatnya. Imam besar yang mengerti benar kondisi umatnya, bahkan dalam beberapa hal pun mengalami apa yang umat alami. Salah satu kesamaan itu adalah umat dicobai, Yesus pun dicobai.
Tapi ada pembeda di sana. Jika umat atau manusia dicobai, terjatuh dalam pencobaan itu, Dia, Sang Kristus, telah pula dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Di bagian ini, penulis surat Ibrani juga menunjukkan paradok dari Yesus Kristus. Dia yang transenden, non jauh di sana, yang seharusnya tak terjangkau manusia, yang telah melintasi semua langit dan telah ada sejak semula. Dia yang penulis Ibrani sebut sebelumnya menjadi permulaan segala sesuatu, yang meletakkan dasar bumi dan membuat langit, adalah juga Dia yang dekat, Allah yang rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia yang seutuhnya, yang juga harus rela untuk mengalami derita dan pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Allah yang menjadi manusia, yang menyembunyikan kealahannya, bisa melalui setiap cobaan yang ada, maka seharusnya menjadi tauladan atau inspirasi bagi umatnya dalam berjuang melawan cobaan yang ada. Kira-kira seperti itulah yang penulis maksudkan bagi para pembaca surat Ibrani ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita tahu kita memiliki penolong yang berbelas kasihan pada kita, marilah kita memiliki keberanian untuk datang kepadanya, memohon pertolongannya atas kelemahan hidup kita, atas dosa kita. Mengapa kita harus terus-menerus terbenam dalam ketakutan kita atas dosa-dosa kita? Kita buang perasaan-perasaan ketidaklayakan kita, perasaan-perasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan, pikiran-pikiran kita yang mungkin menjudge, menghakimi bahwa kita nggak pantas jadi hamba Tuhan, sebab kita merasa kita belum melakukan apa yang kita khotbahkan, kita baca, kita renungkan. Mari Bapak Ibu, kita datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita berdoa dan berkomitmen penuh menjadikan Yesus penolong kita. Yakini Yesus mampu dan sangat mampu dan mau menolong kehidupan kita. Pada saat nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita tidak perlu merasa takut, sebab kita memiliki Kristus yang adalah imam besar agung. Sebab sebagai imam besar agung, Dia mewakili manusia berdosa memasuki ruang Maha Kudus untuk menghadap Allah dengan membawa korban pengampunan dosa. Dirinya lah yang Dia korbankan. Hanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristuslah kita dimampukan, kita dilayakkan untuk masuk kerajaan surga. Menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, apa jaminan keselamatan bagi kita? Kalau kita mau meyakini dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Sang Imam Agung yang sempurna itu, maka tentulah kita dijamininya.
Kita tidak harus mencari kemana dan dengan cara apa. Cukuplah percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus, sembari kita terus setia melakukan kehendak-Nya. Bangun, jatuh, bangun, jatuh. Percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Peduli, Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menunggu anak-anaknya untuk datang kepadanya. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Yesus adalah imam besar agung itu. Beliau mempunyai kapabilitas untuk menolong kita, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menolong kita. Ia sanggup dan sangat sanggup untuk menolong kita dari dosa-dosa kita. Sebab Yesus punya kuasa dan kemurahan. Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih. Oleh karena itu, saudara, marilah kita memiliki kesetiaan untuk tetap berpegang teguh bahwa Yesus sanggup menolong kita, dan terus-menerus meyakinkan diri kita bahwa Yesus mau menolong kita. Ketika kita setia pada keyakinan dan iman kita, percayalah, Ia akan memberikan pertolongan itu melalui rahmat dan karunia-Nya yang akan menguatkan kita dalam menghadapi kelemahan kita dari dosa. Yesus adalah imam besar agung kita. Sebagai perantara, sebagai korban yang agung itu, Ia telah membawa Allah kepada manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Itu sebabnya kita tidak perlu takut datang ke hadapan Allah untuk memohon pertolongan dan kemurahan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini, marilah kita berdoa syafaat. Saya akan berikan waktu kepada Bapak Ibu sejenak untuk berdoa, memohon dan berucap syukur kepada Tuhan secara pribadi. Dan selanjutnya saya mohon Bapak Ibu mendukung saya untuk kita bersyafaat kepada Tuhan, memohon pertolongan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah ucapan syukur dan terima kasih dari anak-anak-Mu yang pada malam hari ini bersekutu, bersatu, dan bersepakat menghadap di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Allah kami yang maha baik, maha pemurah, maha kasih, tidak melihat dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau akan selalu mengulurkan tangan dan kasih-Mu untuk mengangkat kami lepas dari dosa, masuk ke dalam kerajaan-Mu yang agung dan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami ingin bersyafaat di hadapan-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang sampai dengan saat ini masih terus berperang melawan pandemi COVID-19. Kami rindu
Kami berharap Tuhan campur tangan dalam usaha para pemimpin bangsa negara kami. Kuatkan kakinya, kuatkan tangannya, sehingga para pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Presiden sampai dengan yang paling bawah bersatu padu bergandengan tangan melawan COVID-19 ini, dan pada akhirnya COVID-19 ini dapat terusir keluar dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa para tenaga kesehatan yang terus berjibaku menolong kami, umat-Mu yang sakit, yang menderita, yang terdampak COVID-19 ini. Berikan kekuatan jasmani dan rohani, berikan kesabaran, berikan kesehatan kepada mereka semua beserta keluarganya, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berbuah baik bagi kami, umat-Mu manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Madiun, mulai dari Bapak Pendeta beserta keluarga, para penatua diaken beserta keluarga, para komisi, ketua blok, dan semuanya yang terlibat dalam pelayanan pewartaan kabar sukacita di Madiun ini. Tolong Tuhan berkati satu demi satu, karuniakan roh kesabaran, roh kesehatan, kekuatan untuk mereka melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara, adik, kakak, anak-anak kami yang sedang mengalami sakit atau tidak enak badan atau dalam masa penyembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah mereka satu demi satu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari jodoh. Tuhan berikan seturut dan yang sepadan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang ujian UTS atau sedang belajar secara daring. Tolong Tuhan berkati. Berikan mereka semuanya roh kepandaian, roh kebaikan, sehingga nilai yang dihasilkan sesuai dengan harapannya dan cita-cita yang diharapkan dapat tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami akan segera melepas lelah kami untuk beristirahat. Tolong Tuhan berkati tidur malam kami, istirahat malam kami dengan mimpi yang indah, dan bangunkan besok pagi dalam keadaan sehat dan segar kembali untuk melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syafaat dan permintaan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan akan kami tutup dengan doa Bapa kami seperti Tuhan mengajar pada kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita memuji dan memuliakan Tuhan dari lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Kan hari esok, namun
Demikian Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ibadah malam masa Prapaskah ini sudah selesai kita laksanakan dengan lancar dan damai, dan biarlah yang kecil ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita hari demi hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam Patunggilan.